Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'da, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Fa'alaika rahimakallah bil ihsani ila jiranika hasbal imkani ba'da kafil adha anhum mutlaqan wa ihtimalil adha minhum ingkana wasta'in billah wasbir dan seterusnya. Fa'alaika rahimakallah bil ihsani ila jiranika hasbal imkan, maka wajib bagimu atau tetaplah untukmu, mudah-mudahan Allah menyayangimu, amin. Tetaplah untukmu, biasakanlah untuk dirimu bil ihsani ila jiranika, dengan berbuat baik kepada tetanggamu hasbal imkani, semaksimal mungkin. Ba'da kafil adhanganhum mutlakon, setelah mencegah dari berbuat jahat kepada mereka secara keseluruhan, secara mutlak. Wahtimalil adha minhum ingkana, wahtimalil adha minhum, dan menanggung perbuatan jahat mereka, menyabari perbuatan buruk mereka. Ingkana, kalau memang demikian adanya, wasta'in billah wasbir, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim, dan tidaklah akan menemukan budi pekerti yang bagus, tidaklah ada yang bisa menemukan budi pekerti bagus kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidaklah menemukan budi pekerti yang bagus kecuali orang-orang yang dzul hazzin azim, yang memiliki bagian yang agung. Fa'alaika rahimakallah bil ihsani ila jiranika hasbal imkan ba'da kafil adhanganhu mutlaqan, maka wajib bagimu, mudah-mudahan Allah menyayangimu, wajib bagimu berbuat baik kepada tetangga sebisa mungkin, semaksimal mungkin, setelah engkau mencegah dari menjahati mereka, setelah engkau mencegah diri dari berbuat buruk kepada mereka secara mutlak, dan setelah engkau menanggung keburukan mereka, setelah engkau menyabari keburukan mereka, kejahatan mereka. Ingkana wasta'in billah wasbir, kalau memang tetangga itu menyakitimu, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Karena wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, karena tidak ada yang bisa memiliki pekerti yang bagus, memiliki akhlak yang bagus kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim, dan tidaklah bisa memiliki akhlak yang bagus kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang agung.
Maksudnya agar punya akhlak yang baik itu bersabar, agar memiliki bagian yang agung yaitu surga di akhirat, kenikmatan di dunia dan juga kenikmatan dunia. Agar memiliki itu punya akhlak yang bagus. Nah, untuk punya akhlak yang bagus itu harus bersabar, terutama dalam hal ini kepada menyabari sikap-sikap tetangga yang tidak kita cocokin. Waqad dzakara al-imam hujjatul Islam fil ihya'i wa ghairihi hadisan jami'an fima yanbaghi lil jari ayaf'aluhu mengajari. Dan benar-benar telah menuturkan Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya dan kitab-kitab lainnya menuturkan mengenai hadis yang mengumpulkan atau yang komplit fima yang bagi lil jari ayaf ngalahu mengajari mengenai apa yang seyogianya dilakukan seseorang kepada tetangganya. Faqala rahimahullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, atadaruna ma haqqul jari in ista'ana bika. Ya, atadaruna ma haqqul jari in ista'ana bika angan tahu wa in istaqaradaka aqradtahu wa in iftaqara jutta alaihi wa in marida nguttahu wa in mata tabi'ta janazatahu wa in asabahu khairun hanna'tahu wa in asabatu musibatun azzaitahu wa la tastatil alaihi bil bina'i fatah juba anhu arrehu illa bi'idnihi wa la tu'dihi dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, atadruna ma haqqul jari, tahukah kalian apa yang menjadi haknya tetangga? Ini stangana bika angan tahu, yaitu tetangga itu kalau minta tolong kepadamu maka kamu harus menolongnya. Wa ini istaqradaka aqradtahu. Kalau tetangga itu berhutang kepadamu maka engkau harus menghutanginya. Wa in iftaqara jutang alaihi. Kalau tetanggamu itu fakir maka kamu harus memberi. Wa in marida nguttahu. Kalau tetanggamu sakit maka kamu harus menjenguk. Wa in mata tabi'ta janazatahu. Kalau tetanggamu mati maka kamu iringkan jenazahnya. Wa in asabahu khairun hanna'tahu. Kalau tetangga itu memperoleh kebaikan, kesuksesan, maka engkau pun ikut gembira. Wa in asabatu musibatun azzaitahu. Kalau tetanggamu itu menerima musibah, maka engkau pun menghiburnya. Wala tastatil ngalahi bil bina'i fatah juba nganhu arrehu illa bini. Dan janganlah engkau meninggikan bangunan melebihi bangunan tetangga, sehingga kalau engkau lakukan hal itu maka engkau menghalangi angin bertiup kepadanya, kecuali kalau engkau telah meminta izin kepadanya. Jangan membuat bangunan lebih tinggi dari bangunan tetangga, karena itu bisa menghalangi angin. Nah, sampai segitunya hak untuk memperoleh angin diperhatikan lah. Nah, dalam peraturan di peraturan negara kita kan memang sudah sudah ada sudah dimasukkan. Misalnya membangun bangunan tinggi apa pencakar langit apa bangunan lebih dari satu lantai kan biasanya
IMB-nya, izin mendirikan bangunannya harus disertai dengan persetujuan tetangga. Ya, kalau angin berhenti ya repot banget ya. Biyen melu Mbah Kantar Siti Ana. Waki dulu ana bangunan gede banget, dhuwur banget. Wes angin saka kidul terhalang, itu sumuk banget. Wala tu'dhihi, dan janganlah engkau menyakiti tetangga. Wa inistaraita faqiyatan fa'ahdilahu, dan kalau engkau membeli faqiyah, makanan kecil, faqiyahnya bisa buah-buahan, bisa makanan kecil ya, maka berilah tetangga itu. Fa'ilam taf'al fa'adkhilha sirran wala yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladuhu. Kalau engkau tidak bisa memberi, karena beli buah cuma sedikit diberikan tetangga tidak cukup, tidak pantas, maka masukkanlah buah atau snack itu secara diam-diam, jangan diperlihatkan, jangan dipamer-pamerkan. Dan janganlah anakmu membawa keluar makanan itu. Nanti anak tetanggamu jadi kepengin, dimarah, tidak diberi. Jangan ngiming-ngiming, jangan mengiming-imingi anak-anak. Wala tu'dhihi bi qatari kidrika, dan janganlah engkau menyakiti tetangga dengan asap dari apa jenenge dapurmu. Dapurmu maksudnya ora rupamu lho. Nek wong Jawa iki dapurmu iki maksudnya rupamu sih. Dapur bener. Jangan mengasapi, jangan mengebuli ya, boleh asap ya, mengasapi tetangga dengan dapur, asap dapur itu jangan. Nah asap itu ya enggak enak ya. Ini Sumatera ya sekarang lagi musim asap ya, karena membakar itu. Hutan itu kebakaran hutan itu ya mungkin karena panas. Mungkin ya karena dibakar oleh orang-orang itu untuk jadi lahan menanam. Nah, pembesar itu ya punya dosa korupsi, dosanya besar-besar. Korupsi, tidak adil, dan seterusnya, kolusi. Rakyat kecil ya bisa masuk neraka, bisa berdosa dengan membakar lahan. Lahan kan tidak boleh dibakar, kalau ditanami, mencuri kayu di hutan yang dilarang, ya memindah batas tanah, nek petani kayak galengannya digeser, sebenarnya cuma setengah meter atau 30 cm geser itu ya dosa. Jangan. Maka memang sebaiknya itu sampah itu tidak dibakar, kecuali sampah yang bukan alami, sampah yang bukan organik. Di sing apik sejak dulu saya kepengen tapi belum terlaksana di sini. Sampah itu kalau dari pohon-pohon seperti daun, ranting itu sebenarnya tidak dibersihkan tidak apa-apa. Tapi yang harus dibersihkan itu sebenarnya sampah yang dari pabrik itu, plastik, botol yang sudah botol kan ini nek bahasa Jawa kan bocor toh. Terus apa meneh? Gabus bungkus, entah bungkus apa barang-barang tertentu, atau gabus filter rokok ya. Rokok filter ya, gabusnya itu
itu kan pabrikan. Tapi kalau tegesan rokok kretek kan masih dari alam. Daun kertas itu kan dari pohon. Terus apa jenenge tembakau kan juga tanaman lah. Ada cengkehnya tanaman, ini gampang terurai di tanah. Besi, mungkin paku macam-macam itu sebenarnya yang harus disingkirkan malah itu. Nah, sebenarnya itu sampah beneran itu. Jadikan satu, plastiki buang di tempat pembuangan akhir sampah. Ya, daun macam-macam kalau sempat disapu ya disapu, kalau enggak itu enggak apa-apa. Kadang-kadang malah indah, banyak daun berserakan itu. Nah, zaman dulu mungkin daun berserakan itu tidak nyaman karena di mana-mana sudah banyak daun berserakan. Nah, kalau sekarang itu daun berserakan malah sudah jarang sih. Asalkan tidak terlalu aja, tebalnya sampai 20 cm ya. Tidak keblesek ya aku ya lagi gitu. Tapi kalau cuma daun-daun berserakan nah, kalau plastik berserakan itu mengganggu pandangan mata dan itu karena aku Pak Wan sudah pesen bikin tempat sampah itu di mana-mana beberapa titik dua, satu sampah organik alami, dua sampah non organik plastik dan lain-lain itu. Nah, sampah organik kan nanti taruh aja di jogangan, selesai, nggak usah dibakar kan busuk sendiri. Kalau sampah plastik ya harus diplastiki, sampah non organik itu ya harus disingkirkan. Disingkirkan sing non organik nek rupa armane. Nek misal botol kan organik singkirke, jika ya plastik non organik buang, setuju. Apalagi ya, dan kita hindari plastik apa ini jenis penggunaan macam-macam itu. Nah, bungkus rokok itu mengandung plastik enggak itu? Yang kebanyakan ya ada yang mengandung plastik ya. Nah, plastiknya itu disingkirkan. Tuh. Dan tidak usah dibakar, karena kalau membakar itu nanti asapnya tidak enak di pernapasan. Kemudian kita kan tukang ngaji, ngaji kan bersuara ya, butuh suara ya. Wiridan bareng, sholawatan, Madura kan butuh suara itu. Kena asap yang nggak enak-enak, bisa ganggu tenggorokan, nanti nggak bisa nyuara, nggak bisa bersuara. Kok membakar cendana wangi-wangian. Nah, kalau asap dari itu enak di tenggorokan itu. Nggak tahu saya kok bisa begitu ya. Jadi seger loh. Yang kemarin yang dipakai itu misalnya apa ini? Apa Pak Wan? Meratus. Yang begini yang ada lemnya itu dibakar ya terasa ya. Asap dari lem itu nggak enak di tenggorokan. Apalagi kalau plastik yang dibakar. Tuh. Dan sampah-sampah organik itu kan bisa kita buatkan jogangan. Jogangannya pindah-pindah nggak apa-apa. Oh, jogangannya ini penuh, kayak jogangan meneng, kayak jogangan meneng, kayak jogangan meneng. Nah, nanti sampahnya kan jadi tanah, jadi subur. Untuk memperbaiki kualitas tanah, karena dulu tanah kita ini kan untuk pertanian yang sudah mungkin berpuluh-puluh tahun ditaburi pupuk kimia enggak rusak kan tanah, kasihan. Dengan dibuat di pendemi sampah-sampah seperti daun itu kan nanti tanahnya kembali baik, kembali subur. Bismillahirrahmanirrahim. Nek biyen ning kota gede cepat tempat dekete Pak Progo ya, Pak Progo lagi. Pak Pardi. Itu yang punya rumah itu disiplin banget. Kalau plastik itu ditaruh di tempat sampah marah. Siapa ini yang mau plastik? Harus organik semua. Nah, dan tidak boleh dibakar juga. Tidak boleh dibakar. Plastik harus dipisahkan. Ya bagus juga.
Mbok saiki serah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk sebenarnya, nah itu tempatnya Pak Parti itu kan juga ada jalan-jalannya itu kan semua sudah dikonblok, tapi diberi sumur peresapan. Di air hujan itu tidak dibuang, dibuang nanti jadi banjir. Dibuat sumur peresapan sebanyak-banyaknya. Nah, sebenarnya itu kalau pemerintah bikin aturan semua bangunan harus punya misalnya sumur resapan itu. Terus modelnya itu air hujan yang jatuh ke atap itu harus ditampung dan dimasukkan sumur peresapan. Gunung gitu kan ditampung untuk diminum. Nah, mungkin kalau di tempat-tempat lain yang tidak terlalu membutuhkan air, kesediaan air sudah cukup ya sebenarnya tampung dialirkan, masukkan ke sumur peresapan. Ini bagus kan, sebagus-bagusnya air itu kan air hujan yang sudah terkena tanah, karena mineralnya tinggi itu sebenarnya. Jangan dialirkan, dibuang, masuk sungai, sungainya meluap, banjir, mudiar. Jadi Jakarta itu kalau dibuat sumur peresapan berapa juta itu, ya berapa meter tanah, misalnya jalan-jalan raya itu harus wajib sekian meter harus ada sumur peresapannya dengan kedalaman sekian. Wah, bagus. Kadar air di tanah kan tetap terjaga terus. Saiki udan malah hujan untuk mengantisipasi banjir, awannya diusir, dikasih garam apa biar tidak menjadi hujan. Wah, lah yang banjir itu bukan salahnya hujan, itu loh. Banjir itu kan salahnya yang lain, yang di bawah itu hujannya nggak pernah salah. Lama-lama kalau mengusir hujan kayak pawang hujan kayak malaikat marah ya. Serasa kayak udannya main mutiaran itu dah. Hujan itu anugerah ya. Manusia dengan anugerah saja tidak siap, anugerah kok bisa menjadi bencana itu kan saking dene menungsone sing bodoh kan. Saking dene menungsone yang tidak mau menjaga lingkungan dah. Nah. Sok nek okleng nanti presiden. Ya mbak menawa iki ya ora mungkin terjadi ta. Wong bojone Pak Menawa aja Mbak Menawa. Wala tu'dhihi bi kitariki drika illa anta ghrifa. Nah, ini di sini itu uap ya, bukan asap ya. Wala tu'dhihi bi kitariki drika illa anta ghrifa lahu minha. Dan janganlah engkau menyakiti tetangga dengan aroma masakan dari tempat engkau memasak, kecuali engkau mengambilkan masakan itu dan mengirimkan kepadanya. Mangsa baunya sampai mana-mana lah, itu tetangga dikasih. Tetangga nggak bisa masak, kamu masak gereh, kampung semua. Nah, jadi maksudnya itu memperhatikan benar hal-hal kecil kan. Memperhatikan benar hal-hal kecil. Tuh. Sampai bau masakan saja kalau tetangga itu bisa mencium baunya, aromanya, kita itu dosa ya kalau tidak mengirimi, salah kalau tidak memberi bagian. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Atadaruna ma haqqul jari walladzi nafsi biyadi la yablughu haqqul jari illa man rahimahullahu. Rasulullah SAW bersabda, sabda berikutnya, tahukah kalian apakah yang menjadi haknya tetangga? Demi zat yang diriku di dalam kekuasaannya, yaitu Allah, tidaklah pernah sampai tidaklah ada orang yang bisa memenuhi hak tetangga kecuali orang yang dibelas kasihani Allah. Jadi hak tetangga itu begitu banyak, begitu agung, sehingga Rasulullah bersabda enggak ada orang yang bisa memenuhi hak tetangga kecuali orang yang dikasihi Allah.
Jadi orang bisa memenuhi haknya tetangga itu karena dikasihi Allah. Atau kalau dibalik, dengan memperhatikan hak-hak tetangga, itu Allah akan menyayangi orang itu. Kalau kepengen disayangi Allah, ya perhatikan hak-hak tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Pirang menit kan? Oh, cukup lah saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.